Sebuah kisah, di sebuah desa ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya. Anaknya mempunyai tabiat sangat buruk, yaitu suka mencuri, berjudi, mengadu ayam, dan banyak lagi lainnya. Ibu itu sering menangis menanggapi nasibnya yang malang. Namun, ia sering berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong sadarkan anakku yang kusayang, supaya tidak berbuat dosa lagi. Aku sudah tua dan ingin menyaksikan dia bertobat sebelum aku mati. Namun sekian lama si anak semakin larut dalam perbuatannya yang jahat. Sudah sangat sering ia keluar masuk penjara karena kejahatan yang sering dia lakukan. Suatu hari ia kembali mencuri ke rumah penduduk desa, namun malam ia tertangkap. Kemudian dibawa ke hadapan raja untuk diadili dan akan dijatuhi hukuman pancung. Pengumuman itu disebarkan ke seluruh desa. Hukuman akan dilakukan keesokan harinya di depan rakyat desa dan tepat pada saat lonceng berdendang menandakan pukul 6 pagi. Berita hukuman itu sampai ke telinga ibu. Dia menangis menatapi anak yang dikasihinya, dan sang ibu terus berdoa berlutut pada Tuhan. Ya Tuhanku, ampuni anak hamba. Biarkan hamba yang sudah tua ini menanggung dosanya. Dengan berjalan tertatih-tatih dia mendatangi raja untuk memohon supaya anaknya dibebaskan. Tetapi keputusan sudah bulat. Anaknya harus menjalani hukuman. Dengan hati hancur sang ibu kembali ke rumah. Tak henti-hentinya sang ibu berdoa supaya anaknya diampuni. Dan akhirnya dia tertidur karena kelelahan. Dan di dalam mimpinya ia bertemu dengan Tuhan. Di tempat yang sudah ditentukan, keesokan harinya rakyat berbondong-bondong menyaksikan hukuman tersebut. Sang algojo sudah siap dengan pancungnya, sedangkan si anak sudah pasrah dengan nasibnya. Terbayang di wajah ibunya yang sudah tua renta. Dan tanpa merasa ia menangis, menyesali perbuatannya. Detik-detik yang dinantikan akhirnya tiba. Sampai waktu yang ditentukan tiba, lonceng belum juga berdentang. Sudah lewat 5 menit. Akhirnya suasana mulai berisik dan petugas yang menyembunyikan lonceng datang. Ia mengaku heran karena sudah sejak tadi dia menarik tali lonceng, tapi suara dendangannya tidak ada. Saat mereka semua sudah bingung, tiba-tiba dari tali lonceng mengalir darah. Ternyata darah itu berasal dari atas tempat di mana lonceng itu diikat. Dengan jantung berdebar-debar, seluruh rakyat menantikan saat beberapa orang naik ke atas untuk menyelidiki sumber darah. Tahukah Anda apa yang terjadi? Ternyata di dalam lonceng ditemui tubuh si ibu tua dengan kepala hancur berlumuran darah. Doa memeluk bandul di dalam lonceng yang menyebabkan lonceng tidak berbunyi. Dan sebagai gantinya, kepalanya yang terbentur di dinding lonceng. Seluruh orang yang menyaksikan kejadian itu tertunduk lesu dan meniteskan air mata. Sementara si anak meraung-raung memeluk tubuh sang ibu yang sudah diturunkan. Ia menyesali dirinya yang selalu menyusahkan ibunya. Ternyata malam sebelumnya, si ibu dengan susah payah memanjat ke atas lonceng dan mengikat dirinya di lonceng untuk menghindari hukuman pancung anaknya.